Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iin Muhimmah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK UIN Raden Masaid Surakarta dengan nomor peserta 320 993 002 749 dan nomor induk mahasiswa dengan 243 212 336. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Bendungan, Kecamatan Tangenang. Pada kesempatan ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Apakah sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Kalau sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berada di dalam sekolah, artinya kita sudah siap belajar. Apanya sudah siap belajar? Sudah. Siap semangat belajarnya? Semangat. Alhamdulillah, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Rafi isti'adan doaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek kehadiran dulu ya. Coba tengok sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nggak ada. Alhamdulillah, semuanya berangkat ya. Tapi rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia bangsaku.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Masih ingat tidak materi minggu lalu? Apa yang kalian ingat tentang materi lalu? Fatul Mekah. Pada peristiwa Fatul Mekah, apa yang kalian ingat dari peristiwa Fatul Mekah? Oke. Oke. Pada tahun peristiwa ini terjadi pada kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 1 Januari 630 Masehi. Oke, betul ya. Apa penyebab Fatul Mekah itu? Coba siapa yang tahu? Hudaybiyah. Sekarang Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa Haji Wada berdasarkan cerita sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai moral dan sosial dalam peristiwa Haji Wada. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat diagram yang menggambarkan pesan moral dan Haji Wada. Apa yang dimaksud dengan Haji Wada? Ya, betul. Apalagi? Haji perpisahan, ya betul. Apa pesan utama Nabi Muhammad dalam khutbah Haji Wada? Coba. Ya. Ya, apalagi? Ya, apalagi? Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya peristiwa Haji Wada. Pengertian dari Haji Wada yaitu haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad pada tahun yang ke-10 Hijriah. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam karena Nabi Muhammad menyampaikan pesan terakhir kepada umatnya dalam khutbah yang dikenal sebagai khutbah Haji Wada. Kemudian khutbah Haji Wada yaitu persatuan umat. Nah, semua manusia itu berasal dari Nabi Adam ya, dan tidak ada kelebihan antara satu ras dengan ras yang lainnya kecuali ketakwaan. Yang kedua adalah hak asasi dan keadilan. Ya. Nabi Muhammad itu menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, termasuk darah atau nyawa orang lain, harta dan kehormatan yang harus dihormati seperti sucinya bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah kesetaraan gender. Nabi Muhammad itu menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan itu dengan baik dan adil. Yang keempat adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, yang artinya umat Islam itu diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai umat Islam
diingatkan berpegang teguh pada Al-Quran dan ajaran Nabi agar tidak tersesat. Yang terakhir adalah akhirat lebih utama, yang mana Nabi Muhammad itu mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara dan setiap amal akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Selanjutnya adalah nilai yang dapat dipelajari, yaitu persatuan. Artinya, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Yang kedua adalah keadilan. Kita harus bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah kasih sayang. Nah, kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap orang lain, yaitu keluarga kita, teman kita, dan lingkungan sekitar kita. Yang terakhir adalah keberanian dalam kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran dan menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Kita belajar tentang peristiwa Haji Wada. Ya. Ibu akan putarkan sebuah video yang nantinya kalian cermati dengan baik. Perjalanan Haji Wada Rasulullah. Kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat duhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Dan pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW bersiap mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya telah sampai di Masjidil Haram Mekah dan bersama para jamaah mulai melaksanakan ibadah haji. Rasulullah melaksanakan tawaf keliling Ka'bah sebanyak beberapa kali dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu Nabi pun menuju ke Bukit Syafa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Dan kemudian menyeru kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa barang siapa saat itu tidak memiliki hadi atau binatang kurban untuk disembelih agar menjadikan ihramnya sebagai umrah, yaitu melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Namun jika membawa binatang kurban maka tidak dianjurkan untuk bertahallul atau mencukur rambut habis atau gundul. Kemudian pada 8 Dzulhijjah, Nabi Muhammad pun berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongan yang berangkat menuju Arafah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, Rasulullah SAW pun menyampaikan khutbahnya. Saat itulah adalah proses pelaksanaan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, haji ini pun disebut sebagai Haji Wada. Isyarat kepergian Rasulullah. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, sahabat beriman, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Maswad. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat duhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Safharat. Pada saat itulah Jibril turun menyampaikan wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Yang kemudian Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat dan pengikutnya. Ketika mendengarnya maka mereka pun gembira, namun tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang justru tidak dapat menahan kesedihannya, yang pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Kabar ini pun telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah mereka di depan rumah Abu Bakar dan menanyakan perihal keadaan dan penyebab kesedihannya. Abu Bakar pun menjelaskan kesedihannya bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya.
Dengan turunnya ayat terakhir tersebut menunjukkan hari perpisahan kita dengan Rasulullah sudah semakin dekat. Sadarlah mereka akan kebenaran tersebut. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahan air mata dan kesedihannya? Rasul yang mereka cintai sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Setelah hari itu, suasana kota Mekah menjadi sendu dan berduka. Ali radhiyallahu anhu pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh peristiwa yang luar biasa, bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bantu kamu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Kelompoknya, satu kelompok itu 4 orang ya. Dan ibu akan bagikan LKPD-nya yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Kemudian nanti akan kalian presentasikan di depan kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Menjelaskan materi yang sudah ibu sampaikan tadi dan kalian buat diagram tentang haji wada. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok A. Silakan presentasikan hasilnya. Pertama, orang yang melihat jiwa serta manusia dengan baik. Lebih berbareng ada atas orang Arab. Ketiga pula dan Arab atas orang Arab kecuali dalam perbuatan. Sangat bebas. Segala bentuk riba dalam zaman jahiliyah telah dihapus. Dan riba pertama yang akan dihapus adalah riba abad bin Abdul Muthalib. Kehormatan pembahasan cara harta kehormatan kalian adalah suntik. Sebagaimana suntiknya hari ini, bulan ini dan tempat ini. Perlakuan baik pada perempuan, berbuat baiklah kepada perempuan karena mereka adalah teman hidup dan amanah Allah kepada kalian. Menghapus tradisi jahiliyah, segala bentuk dendam dan kebiasaan jahiliyah telah dihapus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Dilanjut dengan kelompok kedua. Silakan untuk kelompok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuka dari kelompok kami. Pesan moral dari Haji Wada. Keadilan dalam segala hal. Berbuat adillah dalam segala hal baik kepada keluarga, tetangga maupun masyarakat. Kewajiban menunaikan ibadah haji. Bagi yang mampu tunaikanlah ibadah haji sesuai perintah Allah. Persiapan untuk hari akhir. Ingatlah bahwa kalian akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amal kalian. Penghapusan segala bentuk penindasan. Tidak ada tempat bagi penindasan dan eksploitasi dalam Islam. Larangan dan menindas orang lain. Tidak diperbolehkan menindas, memarah atau mengintimidasi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan tidak mempresentasikan kami dari kelompok kami. Kesetaraan manusia. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas orang Arab kecuali dalam ketakutan. Kehormatan di harta dan kehormatan. Cara harta dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini dan tempat ini. Larangan riba. Segala bentuk riba pada masa jahiliyah telah dihapus dan riba pertama yang telah dihapus adalah riba pertama abad bin Abdul Muthalib. Menghapus tradisi jahiliyah.
Segala bentuk dendam dan kebiasaan jahiliyah telah dihapus. Perlakuan baik kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, karena mereka adalah sangat hidup dan amanah Allah kepada kalian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi pesan moral dalam haji wada. Pentingnya menjaga amanah. Kembalikanlah amanah kepada pemiliknya dan jangan mengkhianati. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kepada kalian ketahuilah, larangan menzalimi sesama seorang muslim tidak boleh menjaga persaudaraan Islam. Islam adalah bersaudara dan tidak halal bagi seorang muslim mengambil hak saudaranya. Larangan mengambil hak orang lain dan jangan kalian mengambil hak orang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang kedua. Ini adalah tugas mandiri yang harus kalian tuangkan dalam LKPD. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan ya. Pembelajaran hari ini adalah Haji Wada adalah momen penting di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan terakhirnya, menekankan persatuan, keadilan, kasih sayang, dan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai ini relevan sepanjang masa menjadi pedoman hidup umat Islam untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan hak. Bagaimana cara kita meneladani sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? Kejujuran,
pemaaf. Ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Oke, apa lagi? Bahagia. Mendapat ilmu. Ya, pembelajaran pada hari ini, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.